hadir. Memang ya untuk Pastor Yusri, puji Tuhan karena kita sentiasa ada bersama dengan kita. Karena Pastor Yusri ini dia sedang menunggu waktu convocation ya di MIM Campus Lawas ya dalam bulan Desember. So waktu ini dia duduk bersama keluarga angkatnya, bapak angkatnya. Jadi untuk jemaat Tuhan, boleh kita PM dengan dia ya. Dia lama duduk sini ya. Jadi pada pagi hari ini marilah kita merenungkan sebahagian daripada firman Tuhan yang akan kita kongsi bersama sebagai dasar doa kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakannya dan kita akan mengiringi pembacaan saya. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit bumi serta isinya, kami adalah ciptaan-Mu yang terbaik, serupa dengan Engkau ya Bapa. Hari ini kami datang ke rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama. Kami menyerahkan hati dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau mengenal siapa diri kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Jika hari ini kami mempunyai pelanggaran dan dosa yang kami telah lakukan di hadapan-Mu yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa, ampunilah kami Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami hadir ke rumah-Mu, biarlah jiwa kami yang kekurangan akan dipenuhi dengan firman-Mu, dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, dan semua itu akan bermakna, akan memimpin kami dalam kehidupan kami ke masa-masa akan datang ini. Sehingga kami dapat menghadapi segala tentangan, badai yang ada di hadapan kami, dengan firman-Mu, dengan kekuatan yang Engkau telah urapkan kepada kami, dan semua itu akan menjadi benteng, menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami tidak terjatuh dalam pencobaan, dalam segala perkara yang tidak diingini. Segala roh-roh penyakit, roh-roh kecelakaan, roh maut, dalam nama Tuhan Yesus kami tengkingkan semua itu. Biarlah kami hidup dalam naungan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Karena firman Tuhan juga berkata yang kami telah baca, menceritakan tentang perlindungan-Mu kepada Raja Daud. Dan hari ini kami percaya, perlindungan Tuhan tidak pernah terputus. Dan kami tahu kuasa Tuhan itu tetap selama-lamanya. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap hamba-Mu yang mengambil bahagian. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau pakailah mereka. Biarlah mereka menjadi alat yang berguna kepada kami hari ini. Biarlah mereka menjadi saluran berkat kepada kami yang mendengar. Biar setiap pribadi kami ditolong, dipimpin oleh-Mu. Kami terus berdoa Bapa untuk saudara kami yang di luar sana, yang tidak sempat untuk ikut bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, Roh-Mu lah yang terus hadir dalam kehidupan mereka. Jika mereka dalam keadaan yang lemah, yang sakit, Tuhan kuasa-Mu lah yang memberi kekuatan.
kesembuhan kepada mereka, agar juga mereka menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, jemaat masih tetap berdiri. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita semua ada di tempat ini, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk hadir di dalam rumahnya pada pagi hari ini. Bahkan mari jemaat Tuhan, baik yang menyaksikan kita secara live streaming, mari kita dengarkan firman Tuhan ini bersama. Menjadi dasar kekuatan bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Mungkin yang ada di tempat ini membawa beban, membawa permasalahan, datang kepada Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan bagi Anda semua. Yang terdapat dalam Matius 11, ayat yang 25 sehingga yang 28. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altanya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altanya. Mari jemaat kita naikkan sembah kita lewat daripada penyembahan ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tuhan berfirman, Dia berfirman,
pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita angkat tangan kita bersama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami di tempat ini Tuhan, bila hati terasa berat, tak seorang pun peduli bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat Tuhan, dengan suara kita katakan, sujud di altarnya. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Bawa hidupku, ini kami Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, terima kasih Tuhan, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
terjadi. Yes, Kesembuhan pasti terjadi. Amen. Bahkan kemenangan pasti terjadi di tempat ini Amen. Tuhan. Saat kami datang ke rumah-Mu Tuhan Haleluya. Yesus. Hanya di dalam nama Allah Bapa dan kerajaan surga. Kami percaya dengan iman kami katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Yang percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, sila lambaikan tangan Anda. Haleluya. Kita sangat yakin dan percaya karena di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itulah kutipan ayat firman Tuhan yang sungguh memberi kita sesuatu keyakinan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Glory, Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, mari lambai tangan kita bersama. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sebelah sini katakan glory, haleluya dulu. glory, Ya. haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, sebelah sini lagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ya, dengan penuh semangat ya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam
Haleluya. Haleluya Tuhan. Karena hanya di dalam nama Engkaulah keselamatan yang kekal. Haleluya. Kasih karuniamu ya Tuhan, indah dan luar biasa. Kasih Karuniamu ya Tuhan, indah tiada bandingannya. Yeay. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Ku mau memujimu ya Tuhan, dengan segenap hatiku. Ku mau menyembahmu ya Tuhan, dengan roh tubuh jiwaku. Yeah. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Katakan sorak haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Katakan sorak haleluya sebelah sana dulu. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Kasih karuniamu ya Tuhan, indah dan luar biasa. Amin. Kasih karuniamu ya Tuhan, indah tiada bandingannya. Yeah. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Ku mau memujimu ya Tuhan, dengan segenap hatiku. Ku mau menyembahmu ya Tuhan, dengan roh tubuh jiwaku. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Soraklah haleluya, pergi sebelah sini. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Sekali lagi sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Kasihnya, kasihnya kekal selamanya. Haleluya. 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 kasihmu Tuhan kekal selamanya dalam kehidupan kami ada. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan bagi kehidupan kita. Dulu sampai sekarang Tuhan itu tetap baik bagi kehidupan kita. Mari sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nyatakan bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Bahkan kita ingin mengucapkan syukur bagi Tuhan karena telah menyertai kita selama ini. Dalamnya kasih
dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari semua katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak untuk menerima sembah kami Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah-Mu yang
Bapa yang mulia, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kekal selama-lamanya. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah tabib segala tabib. Engkau adalah penuh dengan mujizat. Engkau penuh dengan kesembuhan dan segalanya. Engkaulah Raja atas segala raja. Tiada raja lain selain Engkau yang menyelamatkan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa, karena kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa persembahan yang di hadapan kami, agar lewat dari persembahan anak-anak-Mu yang sudah mengulurkan, bahkan yang tidak sempat mengulurkan, Tuhan berkati mereka dalam secara keperluan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka juga Tuhan, dalam ruang bilik mereka juga Tuhan, berkatilah semuanya. Penuhilah mereka dengan kelimpahan dan berkat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menyembah Tuhan dengan kerendahan hati kita, ya. Siapa jalan keselamatan? Halo, siapa jalan keselamatan saudara? Yesus. Aku jalan keselamatan dan jalan kehidupan. Ya, Yesus adalah jalan keselamatan. Saudara, angkatkan tangan saudara di atas dada saudara. Ya. Dan beritahu dengan sebelahan saudara, Tuhan Yesus memberkati engkau pagi ini. Katakan, Tuhan Yesus memberkati dari pujian kita, dari penyembahan kita, dari hati kita, ya. Bukan dari secara manusia kita datang tempat ini bukan untuk sekadar saja saudara, melainkan kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Amen. Ya. Saudara, saya melihat saudara ada sukacita, ya, semangat, ya. Begitu juga saya melihat para pemimpin, ya, dia memuji Tuhan. Ya. Terima kasih kepada tim pujian, ya. Saudara, khotbah saya hari ini yaitu jauhkan diri dari kejahatan, lakukan kebaikan dan kebenaran. Ini khotbah saya ini hari, ya, pagi ini. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, ya. Saya merasa rindu ingin menyampaikan firman Tuhan ini, ya. Saya berulang-ulang kali saya membaca firman ini dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Saya membacanya. Kalau saya mengalami dalam keadaan Rasul Petrus, saudara, mungkin saya sudah down. Karena saudara, dalam pasal yang pertama sampai yang terakhir adalah menceritakan tentang pendamaian, menceritakan percobaan, menceritakan tentang penderitaan, penganiayaan pada zaman itu, saudara. Ya, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Saudara baca ayat yang pertama, yang kedua saya membacanya. Ya, sudah menemukannya? 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, ya. Sudah menemukannya? Ya, kalau sudah 1, 2, ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara,
sampai pasal 5. Oke? Jadi saya mengambil satu tema, yaitu jauhkanlah diri dari kejahatan, lakukanlah kebaikan. Ya. Setelah Petrus mengatakan bahwa anggota gereja atau jemaatnya harus dilahirkan kembali, saudara. Ya. Rasul Petrus mengatakan bahwa jemaat dan gerejanya harus dilahirkan kembali oleh firman Allah. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama hingga yang ke-23 hingga 25. 1 Petrus pasal yang pertama hingga yang kedua, ayat yang ke-23 hingga 25, ya. Apa saudara baca? Tidak ada di slide. Tidak ada di slide. Sudah menemukannya? Belum? Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari benih sembarangan, saudara, yaitu dari benih dari surgawi. Benih itu firman Tuhan. Benih firman Tuhan itulah yang kita ambil dan kita tanamkan dalam hati kita, agar benih itu mengeluarkan buah dan menghasilkan berkat-berkat kepada saudara, Bapak Ibu. Ya. Sekarang Petrus melanjutkan dengan mengatakan bahwa jemaatnya harus hidup sesuai dengan kelahiran baru tersebut, saudara. Yaitu berusaha sesungguhnya dengan membuang segala jenis dosa-dosa dari kehidupan manusiawi lama. Ya. Jadi ayat yang pertama ini menggambarkan dan memberikan beberapa sebagai contoh untuk kita. Ya. Sebagai contoh yang dijadikan bermacam-macam pandangan. Tidak sama pendapat, tidak sama pandangan seperti Penatua Sarah. Dia tidak sama pandangan saya. Karena saya lain, dia pun lain. Jadi pandangan yang lain mengatakan, ada yang mengatakan bahwa dosa-dosa ini diberikan sebagai contoh karena dosa ini adalah dosa yang biasa dilakukan oleh orang yang dewasa. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, yaitu orang Yahudi. Kalau kita perhatikan, saudara, ya, perhatikan dengan kedengkian, ya, dengan kedengkian. Bagaimana dengan kedengkian? Bukankah anak kecil bisa melakukan kedengkian? Bisa, bukan? Ya. Bagaimana dengan iri hati, saudara? Anak kecil bisa melakukan iri hati. Tetapi tidak sepenuhnya seperti orang dewasa. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Tidak sepenuhnya dengan seperti orang dewasa. Ya. Bahwa dosa-dosa ini merupakan dosa yang banyak terdapat di dalam kalangan orang Yahudi. Kalau kita melihat di dalam sejarah, bahkan dalam latar belakang hidup Rasul Petrus sampai ayat yang terakhir, saudara, terdapat di seluruh surat pertama Petrus adalah bahwa melalui pendamaian. Ya, dari surat yang pertama sampai yang pasal yang ke-5 menceritakan tentang perdamaian Yesus Kristus. Para murid juru selamat dapat dengan setia menanggung dan menanggapi penderitaan dan penganiayaan. Ya, ia sanggup menghadapi semuanya, penderitaan, penganiayaan. Setiap dari pasar kitab 1 Petrus berbicara tentang percobaan lagi. Tentang penderitaan. Dan ada Petrus mengajarkan bahwa dengan sabarlah menanggung percobaan. Dia katakan kepada jemaatnya. Dengan sabarlah menanggung penderitaan,
jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan akan membentuk orang percaya memperoleh keselamatan dari jiwa mereka. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Petrus juga mengingatkan para orang suci, para orang yang bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepilihan Allah tersendiri, tertuju kepada umat pilihan Allah. Surat Petrus ini ditulis bukan tertuju kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, saudara, melainkan tertuju kepada umat pilihan Allah. Ya. Ketika Petrus menulis surat ini, dia berusaha, saudara. Zaman kita hari ini sungguh luar biasa, canggih. Seperti orang berkata, di ujung jari. Ya, di ujung jari. Jadi Petrus, dia berusaha, dia menulis suratnya sebanyak-banyak mungkin, dia menghantar kepada dan mengeksposkan kepada kota-kota, daerah-daerah, dan wilayah yang terbesar. Ya. Ketika dia menulis surat ini, saudara, Petruslah merasa kemungkinan Petrus menulis surat ini pertamanya dalam abad yang ke-62 Masehi dan 64 Masehi. Kira sekitar itulah Petrus menulis suratnya kepada jemaatnya, kepada anggota gerejanya pada 62 Masehi. Ketika 62 Masehi, Petrus masih ada. Petrus masih ada. Oleh sebab itu Petrus sudah merasakan penderitaan, penganiayaan, percobaan itu sudah dia merasakan sebelum jemaatnya merasa. Petrus sudah merasakan. Umumnya diterima bahwa Petrus mati selama pemerintahan Kaisar Romawi Nero. Ya, mulailah bangkit Kaisar Romawi Nero ini. Pertama-tama pemerintahan yaitu Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus yang memerintahi wilayah Roma. Ya. Pertama Domitianus memerintah, penganiayaan dan percobaan itu, penderitaan itu belum ada. Dia masih menganggap agama Kristen itu adalah agama Yahudi. Ya. Sebelum pemerintahan Kaisar Domitianus tahun 81 Masehi dan juga 96 Masehi, Kekaisaran Romawi tidak menganiayaan orang Kristen karena menganggap kekristenan itu sebagai bahagian dari agama Yahudi yang dilindungi oleh pemerintahannya. Timbullah Raja Nero. Timbullah Raja Nero pada abad 64 Masehi. Mulailah agama Kristen dianiaya. Mulailah mereka merasa penderitaan, saudara. Jadi Raja Nero mendengar orang Kristen, dia akan mengutuskan prajuritnya untuk menangkap orang-orang Kristen, untuk disembelih, saudara, untuk dibakar secara hidup-hidup, untuk dibunuh, untuk disiksa. Setelah Raja Nero memerintah wilayah kota Roma, dia sangat kejam, ya. Sangat kejam. Nasihat Petrus sangatlah tepat waktunya karena para anggota gerejanya akan memasuki satu penganiayaan yang semakin parah sampai sekitar abad 64 Masehi. Dan seterusnya mereka disiksa hidup-hidup. Dan Raja Nero sangat kejam. Kalau dia mendengarkan bahwa ada orang yang mendirikan gedung gereja dan dia akan menghancurkan gedung gereja. Dan dia membunuh orang-orang Kristen.
dan dia membakar orang-orang Kristen. Saudara, sangat kejam. Raja Nero. Ya, kalau dia memerintah, tidak mau dia mendengar siapa menyembah Yesus akan dipancung, akan disembelih. Ingat, ya, Raja Nero. Siapa percaya Kristus, siapa agama Kristen. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat latar belakang dan sejarah ini, Raja Nero mengutuskan para juridnya untuk membakar sebesar bagian Roma. Habis wilayah terbakar dan gereja habis terbakar, saudara. Habis dihancur. Umat-umat pilihan Allah akan dibunuh, akan dipancung. Tidak satupun anak kecil sekalipun akan dibunuh, akan dimasukkan api. Saudara. Dan dia memfitnah. Agama Kristenlah menyebab kota ini terbakar. Tetapi dia sudah memerintah. Dia memerintahkan dengan upahan. Dia memberi upahan berapa ribu dan berapa juta. Dia memberikan prajuritnya untuk membakar gedung gereja. Untuk membakar wilayah-wilayah tempat. Saudara. Dia memberi upah. Kalau dia memberi upah dan memerintah, dan dia mengatakan di sini, dari agama Kristenlah menyebab ini terbakar. Wilayah kita terbakar. Mulailah satu timulan fitnah. Ya. Fitnah. Ya. Timbul. Mulailah timbul kedengkian. Dia mendengki agama Kristen. Timbullah dengan iri hati. Sebab dia tidak mau melihat orang menyembah Tuhan. Harus menyembah dia sebagai dewa. Kalau tidak menyembah dia, akan dibunuh. Hidup-hidup, saudara. Jadi saya mengambil perkataan ini, saudara. Dan saya berpikir, dan saya renungkan. Kalaulah ini terjadi pada hari ini, saudara. Ya, secara tiba-tiba, dari rombongan beribuan dari belakang Anda, saudara. Ingat, belakang Anda. Dan dia bertanya, apakah kau percaya kepada Yesus? Kalau kamu percaya kepada Yesus, engkau disembelih. Kalau engkau percaya kepada iblis, akan diselamatkan. Kalau kamu percaya kepada Lucifer, akan diselamatkan. Kalau kamu percaya kepada iblis, akan dibunuh. Apa tindakan saudara kalau ini terjadi pada hari ini? Pikirkan baik-baik dan renungkan baik-baik. Kalau ini terjadi, kalau saya menghadapi orang-orang itu, Pastor Henry, dia katakan, engkau memilih siapa? Memilih Tuhan ataupun memilih Lucifer? Saya memilih Yesus. Karena saya ingin mau mengikuti Yesus. Saya sanggup dibunuh demi Tuhan. Karena Tuhan sudah menderita, saya pun juga semua menderita. Ada sebuah lagu yang mengatakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, adakah saudara ingin mau mengikut Tuhan Yesus? Ya. Adakah saudara ingin mau mengikuti Tuhan Yesus? Ya. Kalau ingin mau mengikuti Tuhan Yesus, harus ikut menderita. Ya. Kalau kita menderita, kalau Tuhan Yesus menderita 2000 tahun yang lalu, kita menderita juga sama seperti dia. Kalau Yesus difitnah, kita juga difitnah. Saudara, kalau kita didengki, kalau Yesus didengki, apalagi kita didengki, saudara. Pertanyaan saya kepada saudara, adakah saudara sudah bersiap-siap sedia untuk difitnah oleh dunia? Adakah
saudara bersiap sungguh-sungguhnya untuk didengki oleh dunia? Adakah saudara bersiap-siap untuk diiri hati oleh dunia, saudara? Ditipu oleh dunia. Ya. Jadi, apakah apakah seorang percaya kepada Kristus harus menanggalkan beban? Ya. Adakah saudara bersiap untuk menanggalkan beban? Kalau kita terjadi pada abad 64 Masehi, kalau kita mengikuti pada waktu dan pada saat ini, saudara, kemanakah tujuan arah kita, saudara? Kita tidak dapat lari kemana-mana. Karena kita orang yang percaya kepada Kristus. Dan para murid dan jemaat Rasul Petrus menderita sebagai orang Kristen. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ya, mereka dapat merasa sukacita mengetahui bahwa mereka mengikuti jejak kaki Yesus Kristus. Ya, saudara. Jadi ini pertanyaan saya. Kedua, apakah seorang percaya kepada Kristus harus menanggalkan beban dan dosa? Harus. Mengapa saya mengatakan harus? Apabila kita menanggalkan beban dan dosa kita, maka kita bersama-sama Allah, kita akan menjadi kuat. Ya, kalau kita harus menanggalkan beban dan dosa, karena kita mempunyai banyak saksi. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, betul? Harus menanggalkan beban. Karena kita umat pilihan Allah, imamat rajani, ya, umat pilihan Allah sendiri, saudara, kita mempunyai banyak saksi. Apa saksi kita? Saksi kita adalah percaya kepada Kristus. Kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkahkan kaki, kita orang yang percaya pada Kristus. Saksi-saksinya adalah firman Tuhan. Yang sering kali kita dengar bersama-sama, firman Tuhan adalah saksi kehidupan kita. Kalau orang bertanya adalah, ya, agama apa? Agama Kristen. Oh, bagaimana mengikuti Yesus? Tanya, ya. Kita sebagai umat pilihan Allah, kalau orang belum mengenal Tuhan, harus bertanya, bagaimana mengikuti Yesus? Kalau mengikuti Yesus, siapa menderita dan menanggalkan semua beban dan dosa Anda. Ya. Ingat saudara, Ibrani, kita harus berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya. Harus menanggalkan beban karena kita mempunyai banyak saksi. Seperti awan, ya, seperti awan yang mengelilingi bumi. Demikianlah hidup kita. Ya. Seperti awan, ya, memiliki saksi. Apabila saudara tidak menanggalkan beban dan dosa saudara, maka Rasul Paulus mengatakan, kau masih berhubungan dengan hidup lama saudara. Ya, masih berhubung dengan hidup lama saudara. Next. Ya, dalam Efesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang lama. Ya, kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya. Apabila saudara tidak menanggalkan beban, tidak menanggalkan dosa yang merintangi hidup saudara, yang membebankan hidup saudara, harus ditanggalkan.
apabila kita dikuasai oleh nafsu, kita disesat oleh dunia. Ya, kita disesat oleh dunia. Itulah Rasul Petrus sangat tegas dalam pengajarannya. Sangat tegas. Dia mau jemaatnya harus dilahirkan kembali. Membuang dari pakaian-pakaian lamanya. Saya memberi satu contoh, saudara. Kalau baju kot saya ini sampai 1 tahun tidak dibasuh, baunya rasa apa, saudara? Bau hangit kan? Bau kan? Tentu Sarah pun tidak mau dengan saya. Ya? Karena saya bau. Bayangkan 1 tahun. Apa tindakan saya dengan baju kotnya? Ya? Saya harus menanggalkan baju kot saya ini. Karena baju kot inilah tidak memberi keselesaan dalam hidup saya. Ya. Kalau saya pergi ke Bandar Limbang, kalau saya pakai kot yang berbau busuk sekali, aduh, pasti orang tidak mau mendekati saya, saudara. Apa tindakan kita? Harus dibuang, ganti baju baru. Ya, harus digantikan baju baru. Ini yang dikatakan harus dibuang, harus ditanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi hidup. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah yaitu teguh menterainya. Ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah menanggalkan kejahatan. Saudara, saya memberi sebagai ilustrasi ya. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya sebagai hamba Tuhan, kalau bibir aku ini, kalau bibir saya ini tidak ada penutupan, tidak ada selenser, kata orang, tidak ada tapisannya, ya, saya menipu jemaat, saya memfitnah jemaat, saya mendengki jemaat, ya. Adakah saya dipanggil sebagai hamba Tuhan? Adakah saya dipanggil sebagai pastor? Pasti tidak, bukan, karena orang sudah melihat dosa-dosa saya, kejahatan-kejahatan saya. Ya. Apa yang terjadi sejak Petrus menulis surat ini kepada anggota gerejanya, saudara, dia sudah merasakan. Dia sudah merasakan penderitaan itu sangatlah terjadi, sangatlah kejam. Kekaisaran Roma, Nero, dengan orang Kristen. Domitianus saja, dia menganggap agama Kristen ini adalah satu pemerintahan, satu wilayah. Ya. Sesudah Domitianus meninggal, terpisah, maka agama Kristen terpisah. Mulailah pemimpin satu ini lagi yang angkat, yang memerintahkan kuasaan ini, wilayah ini. Ya, saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara, ya, saya memberi satu soalan untuk saudara, ya. Bencana sering terjadi sekarang. Apakah Anda tahu apa yang dipertandakan? Pertama, Tuhan Yesus akan datang kembali. Kedua, sudah waktunya bagi Tuhan untuk menghakimi dunia. Yang ketiga, bencana alam dan tidak pasti. Harus renungkan. Kita lihat kejadian. Ada pastor, kawan saya pastor, Pastor Henry. Ini macam seperti Nuh dulu, di Sibu banjir, Bandar Kampit habis banjir. Aduh, saya ingat ini memang terjadi waktu Nuh nih. Saya katakan dengan dia, Tuhan tidak memberi kita air bah. Dia sudah berjanji kalau ada pelangi di atas dan keluar, dia akan tidak memberi kita bah. Dia akan memberi kita api. Nah, kalau api itu membara dalam tubuh kita, apa
sudah dekat. Kalau kerjaan sudah dekat, marilah bertobat, dia katakan. Marilah datang kepadaku, karena aku adalah jalan keselamatan. Seperti nyanyian kita lagi. Dia adalah jalan keselamatan. Siapa mau mengikuti Yesus, sanggup menderita. Amen. Amen. Ya, sanggup menderita. Kalau Yesus dipukul, kita sanggup dipukul. Kalau Yesus sanggup disalib, kita pun disalib juga. Ada di dalam ayatnya, apa dia katakan? Mati adalah keuntungan. Lepas itu apa lagi? Ya? Sanggup mati. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dengan darah yang mahal. Saudara bisa membayar darah Yesus? Tidak bisa, bukan? Saudara, dengan kesimpulan yang saya kongsikan bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini, marilah kita datang dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya mau ikutmu Yesus. Saya sanggup menderita. Tuhan Yesus 2000 tahun sudah menderita. Saya juga mau menderita, menyemat Tuhan. Saudara, ampun, minta pengampunan dari Tuhan. Supaya kita adalah kelahiran baru dalam hidup kita. Kalau kelahiran baru hidup kita, seperti apa tuh? Pantun, bunga selasih di dalam gelas. Ambil daun bawang di kedai Cina. Badan bersih, pakaian kemas. Kita pasti akan diberkati Tuhan. Amen. Karena kita sudah menyingkirkan, mengikiskan arang-arang dalam tubuh kita, akan memberi bersih dalam tubuh kita, akan menyucikan supaya kita seperti bayi, ya, supaya kita seperti bayi, ya. Apa dia katakan? Ya, seperti bayi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, walaupun saudara sudah tua-tua, sudah dewasa-dewasa, kita hari ini jadilah seperti bayi yang merindukan air susu yang murni. Air susu murni itu bukan yang lain-lain, saudara. Yang ini, air firman Tuhan yang suci, yang menyucikan tubuh kita, yang membersihkan baju kot saya ini yang bau-bau busuk tadi. Harus dikikiskan dengan firman Tuhan, agar kita dibaharui, agar segala beban yang merintangi hidup kita, kita tidak membawa lelah. Ya, seperti ayat yang disampaikan oleh Tata. Ya, orang yang letih lesu datanglah kepadaku, orang yang berperan, ya, datanglah kepadaku. Bukan kepadaku, bukan kepada Henry. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberi kelegaan. Dia akan memberi tubuh kita ringan. Ya, saudara. Ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mengakhirkan khotbah kita. Kita mengangkatkan sebuah lagu, saya mau ikut Yesus. Ya. Haleluya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhanku. Saya mau mengikuti Yesus. Katakan. Saya mau
dari manusia kami, melainkan dari firman Tuhan. Kami melihat dari sejarah-sejarah yang dalam kehidupan keagama Kristen sudah dianiaya, sudah menerima penderitaan, percobaan yang merintangi hidup jemaat, yang merintangi hidup anggota gereja pada waktu itu sudah. Haleluya Tuhan Yesus. Tetapi mereka tetap mengikuti Yesus. Walaupun percobaan, penganiayaan, bahkan bunuh sekalipun, mereka tetap mengikuti Yesus. Karena Engkau adalah jalan keselamatan. Haleluya. Saya meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Engkau adalah Tuhan yang juru selamat. Walaupun keadaan dunia menolak kami ya Tuhan, walaupun dunia memfitnah kami Tuhan, walaupun dunia mendengki kami Tuhan, iri hati dengan kami Tuhan, kami tetap dan kami terima semuanya. Tetapi kami tidak seperti Raja Kaisar Nero Romawi yang membalas dan begitu kejam dengan umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Karena umat-Mu, umat pilihan Allah sendiri, imaman raja nih, umat kepunyaan Allah. Tuhan akan menyayangi kami. Tuhan tidak sanggup melihat kami menderita. Walaupun kami menderita sekalipun, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Pada hari ini Tuhan, firman sudah mengajar kami, menceritakan tentang kehidupan dan menjauhi segala kejahatan dan melakukan kebaikan, agar kami sebagai umat pilihan Allah menjadi cermin bagi dunia, menjadi cermin bagi masyarakat di dunia, agar kami menjadi saksi Kristus seperti awan yang mengelilingi bumi ini. Demikian juga kami umat-Mu yang percaya ya Tuhan. Oh haleluya. Berkatilah seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan, bahkan yang di dalam live streaming juga. Tuhan berkatilah mereka di rumah. Oh haleluya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih kerana telah datang untuk beribadah bersama jemaat BM Bandar Limbang. Saya yakin dan percaya anda telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Mari saya ajak semua untuk menyaksikan beberapa info untuk sepanjang minggu ini. Shalom dan selamat beribadah semua jemaat yang setia hadir di gereja dan jemaat yang masih mengikuti ibadah secara online pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua yang setia menjaga kesucian hari Sabat. Masih ada jemaat yang tidak dapat hadir ke gereja buat sementara waktu dalam PKPP ini sampai hujung tahun. Khususnya golongan warga emas yang berusia 70 tahun ke atas dan mereka yang kurang sehat. Kita terus mendoakan mereka agar Tuhan memelihara dan menjaga mereka. Kita sepatutnya menyambut hari ulang tahun gereja ke-42 pada bulan ini. Memandangkan dalam masa PKPP tidak diizinkan mengadakan majlis secara besar-besaran di premis gereja, Majlis Gereja telah membuat keputusan menundakan acara sambutan ke satu masa yang sesuai. Sila ambil maklum. Kereta gereja yang dipakai dalam pelayanan penginjilan di pos penginjilan Merutup telah mengalami kerosakan yang agak teruk dan memerlukan kos yang tinggi untuk diperbaiki dan pemeliharaan seterusnya. Majlis Gereja telah memutuskan untuk menjual kereta tersebut. Harga boleh dirunding lagi.
Jika ada yang berminat, sila hubungi Deacon Freddy Padan atau Penetua Sarag. Seperti yang dimaklumkan minggu lepas, EJK Pelayanan GCM telah merancang untuk mengunjungi anak-anak GCM di rumah sebagai sebahagian daripada usaha pelayanan mereka untuk memberkati anak-anak sekolah minggu. Ibu bapa juga boleh menjemput mereka ke rumah untuk melayani anak-anak di rumah masing-masing. Doa korporat pada hari Rabu depan 23/9 pada jam 8 malam bersama EJK Pelayanan Penginjilan dan Pemuridan. Semua EJK dalam tim pelayanan sila hadir untuk berdoa bersama dan sila patuhi SOP. Jemaat dimohon mengambil waktu berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing. BEM Pusat telah mengizinkan pertemuan Komsel diadakan semula mulai minggu ini. Walau bagaimanapun, setiap pertemuan mesti mematuhi SOP sedia ada. Ketua Komsel akan mengatur pertemuan Komsel masing-masing. Minggu depan hanya ada satu tanggok iaitu untuk persembahan umum dan perpuluhan. Jemaat juga boleh bank in wang persembahan secara online di Public Bank 319-863-5412. Jumlah kutipan wang persembahan minggu lepas 13/9/2020 berjumlah ringgit Malaysia RM1,918. Terima kasih kepada semua jemaat yang setia memberi. Tuhan memberkati. Sekian saja info pada minggu ini. Jumpa Anda pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada tim multimedia yang sudah menyediakan yang terbaik untuk info kita minggu depan. Salam kepada jemaat yang sedang berada di rumah. Saya percaya Anda pasti diberkati Tuhan lewat daripada pujian penyembahan yang kita naikkan sebentar tadi, bahkan juga firman Tuhan yang sudah kita belajar bersama. Mari saya ajak semua jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk berkali-kali untuk ingatkan setiap jemaat agar kita tetap mematuhi SOP yang sudah diberikan oleh pihak kerajaan dan juga daripada pusat. Diharapkan selesai ibadah, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Janganlah kita berkumpul lagi di depan gereja kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur karena kami dapat memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Kami juga mengucap syukur karena pertemuan kami pada pagi hari ini memberkati sesama kami dan membangun iman sesama kami. Berkati Tuhan apapun aktiviti ke depan ini, baik anak-anak yang bersekolah, baik yang bekerja, baik yang melakukan aktiviti harian mereka. Tuhan tolong dan mampukan mereka. Berkati setiap usaha dan hasil pekerjaan mereka. Berkati mereka dalam persekolahan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan kami percaya dalam keadaan sesukar apapun, kami yakin Tuhan beri jalan keluar bagi setiap jemaat yang mengalami tekanan, bahkan juga setiap jemaat yang mengalami keadaan lemah tubuh. Tuhan beri kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat yang berusia dalam keadaan kesehatan yang tidak menentu, terutamanya bagi Dekan Petrus Liso. Tuhan beri kesembuhan, pemulihan kepada dia. Bagi Bapak Ukau, Tuhan terus memulihkan keadaannya. Apapun yang sedang dialaminya Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidupnya. Bagi Ibu Munga, bahkan juga anaknya yang dalam proses pemulihan, kami yakin tangan Tuhan akan terus menerus menolong dan menjamah keduanya, sehingga keduanya mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Bagi jemaat yang lain yang mungkin tidak kami sempat sebutkan Tuhan satu persatu, kami percaya Tuhan akan melawat mereka. Tuhan akan sembuhkan mereka, agar mereka mengalami pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Yang punya masalah dalam hidup mereka, yang punya masalah dalam pekerjaan mereka, Tuhan, kami percaya hanya Engkaulah jawaban dalam setiap perkara yang mereka hadapi pada saat ini. Tuhan, tolong mereka, mampukan mereka. Bahkan juga adik-adik kami yang akan mulai pergi ke tempat pengajian sekolah mereka.
Tuhan lindungi mereka, sertai mereka sehingga mereka tiba di tempat sekolah mereka dengan keadaan yang baik dan selamat. Kami percaya biarlah iman yang sudah diterapkan di dalam hidupnya melalui pendengaran firman Tuhan yang sering kali mereka dengar, itulah yang akan menjadi sandaran mereka, andalan mereka ketika mereka bergaul di antara orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sehingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat daripada apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga jemaat yang sedang berada di rumah, apapun keadaan dan situasi mereka hari ini. Tuhan, tolong dan jawab setiap pergumulan hidup mereka. Dan percayalah bahwa Tuhan tetap bersama dengan Anda dimanapun Anda sedang berada pada hari ini. Meskipun kerinduan Anda tetap ingin bersama dengan jemaat yang sedang berada di gereja. Percayalah Tuhan akan bersama-sama dengan Anda dimanapun Anda sedang berada pada hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi